Lidah orang berakal di hatinya. Berarti apa? Sebelum dia bicara, tanya hati dulu. Ada untungnya apa tidak? Sekarang ini kita ngaji sekarang. Ada untungnya bukan nih? Ini kesempatan kita bekal. Bekal itu akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-42. Berkata ulama rahimahullah ta'ala, hai anak Adam, ketahui olehmu bahwasanya tiada lebih martabat seorang itu melainkan dengan sebab lebih akalnya, dan tiada kurang martabat seorang itu melainkan dengan sebab kurang pula akalnya. Akal untuk kita berpikir gitu ya. Bermula itu terlebih daripada ilmu, akal ini ya. Karena tiada hasil faedah ilmu, nggak ada hasil faedah ilmu melainkan dengan akalnya juga. Kenapa Sandra? Nggak paham, tanya aja diam aja. Ini Ustaz, jadi supaya apa yang harus kita lakukan supaya akal kita ini sempurna? Itu gini, maka terlebih akal daripada ilmunya hebat pun akalnya lebih tinggi akal. Maka orang dulu akal itu hebat. Seperti ada motor gerobak mogok, payah disorot nggak bisa, terpatar di lumpur. Orang kampung tuh naik diambilnya beroti, disorongnya digini sendiri aja dia udah maju lah, terangkat itu akal. Banyak lagi, maka orang tua kita dulu hebat, pintunya nggak canggih kali gini, kunci biasa aja, kayu segini paku ini aja ya, tapi pencuri payah masuk, kena digantungi segala situ, yang panci, yang tape, yang suaranya bising, kalau ini jatuh kelentang bunyi kan. Belakang rumah ditaruhnya cangkol nggak berdiri, lentang gini cangkolnya, ini cangkol. Pencuri masuk kan, lari pencuri dari belakang, dipijaknya ini cangkolnya, pukul kepalanya, ampun pak, ada dia. Itu akal tuh hebat. Itu contoh gitu ya. Sehingga ada sampai lama bertahun udah jadi Kepling di Brian tuh ada tuh. Sampai lama deh, bodohnya kan mampu sekarang. Buta huruf, bukan bodoh, buta huruf bisa jadi Kepling. Nggak tahu orang dia buta huruf. Akalnya hebat kan. Pokoknya pulpen terusin, entah untuk apa pulpen. Pulpen mahal tak baju, stay dia aja orang. Kalau orang tak surat lah, buat surat apa kok? Tulis lah kita. Anda buta huruf. Udah tuh ya, baca cok kau baca. Bisa bertahun aja jadi Kepling, nggak tahu orang. Bos ini itu buta huruf, akalnya hebat ya. Kalau itu pertanyaan tadi itu keseluruhan secara umum, kita mesti selalu bersyukur. Yang bikin kita payah itu karena nggak bersyukur. Apapun yang ada sama kita termasuklah ilmu. Dari siapa ilmu itu? Allah Ta'ala gitu aja. Pujilah Allah Ta'ala. Nah gitu ya. Maka bisa ngaji sekarang, syukur alhamdulillah. Udah berulang-ulang saya sampai nggak sembarang orang bisa ngaji ini, nggak bisa. Ini yang paling tinggi ibadah. Kata Hasan Basri, tidak ada amal yang paling abdal adalah sholat kecuali itu ilmu. Berarti ada lebih tinggi lagi, ada lagi sholat. Itu ilmu lah. Karena kalau ilmu tak ada, masakan ibadah, masalah dunia pun kalau nggak ilmu payah. Ya, mana? Ilmu itu. Ini yang paling tinggi. Walaupun udah dibilang Rasul, bahwa taman surga itu dua di dunia nih, antara mimbarku dan makamku. Berarti itulah raudah namanya. Sama dengan pengajian seperti ini. Izin Ustaz, apa yang dimaksud makamku dan mimbar Nabi. Nah, kalau kita cari kemana-mana dulu ya, cari. Dalam dunia ini ada dua taman surga. Pertama itulah antara mimbarku dan makamku. Ada sana. Orang ini udah kita tahu lah tuh.
Itu namanya raudah, itu taman surga itu. Yang satu dia masih pengajian. Yang penting kita paham kaji ini. Ini pengajian. Kalau di taman surga gimana kira-kira? Ada doa kau ditolak? Nggak ada, Ustaz. Mintalah sekarang. Sedang berada di taman surga gitu. Siapa yang yakin dapat? Nggak dapat. Tahu? Maka dipahami dari ini. Maka selalu saya sampaikan, ada nggak apa nggak mau nanya, macam mana bilangnya lagi? Tanyalah. Banyak nggak cocok sama nafsu ini, nafsu saya nggak cocok. Kalau sakit ngaji ya, kan nggak cocok kan? Ada aja Pak. Sakit kok ngaji, banyak punya masalah ngaji, nggak cocok. Orang ngaji perih lah kalau sakit ya kan. Kayak saya bilang ngaji, kenapa? Kalau mau kita renungkan itu dikasih akal kita kan, lebih akalnya juga. Coba pikir. Bahkan ilmu itu nggak ada arti kalau nggak berakal. Sakit dari siapa ya? Dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Nah, yang nyuruh ngaji, Allah Ta'ala. nah kesana dalil saya itu. Jadi sakit dari Allah Ta'ala, yang nyuruh ngaji Allah Ta'ala. Nah kita ngaji, apa dibiarin Allah Ta'ala kita sakit? Disuruh ngaji, tapi harus sakit kan cocok? Nggak cocok. Kalau itu cocok semua apa sakit? Pahamlah kau itu berarti. Begitu kita punya masalah. Masalah Allah yang jadikan. Kita mau lepas masalah, ngaji. Inilah doa-doa yang tadi lepaskan itu. Jadi siapa yang amalkan dapat. Gak sadar pun dia sudah baik sakitnya. Nggak sakit ngaji dia. Karena ada ibu-ibu saya tanya waktu datang ngaji, kenapa kalau makan sakit saya pakai? Oh ya udah saya diam aja. Siap ngaji dia udah macam bukan orang sakit. Tapi kata gua sakit. Iya nggak sadar saya. Udah saya enak sadar sebadan saya. Siapa yang menyembuhkannya? Ah, puji Allah Ta'ala. Itulah dalil. Udah heran. Ini kalau nggak yakin nggak dapat. Terus saya itu nggak dapat. Apa iya nggak dapat? Daripada payah-payah kalian mikirkannya. Nah, tapi kalau yakin dapat. Izin ya, mana yang terlebih afdal antara dia bijaksana dengan berilmu? Berat juga pertanyaannya. Bijaksana itu, yang dikatakan orang bijaksana itu, itulah ya, bijak. Potong bahasanya, gak usah bijaksana, bijak aja. Makanya orang pintar sama orang bijak beda ya kan. Bijaksana, segala sesuatu memang pasti nggak sembarangan dia dipikirkan dulu Bu Hari. Maka dapat orang bijaksana itu kenapa? Selalu diamalkan yang kaji kita dalam ilmu tasawuf ini. Lidah orang berakal itu di hatinya. Nah, bijaksana jadi keluarnya itu nanti. Lidah orang berakal di hatinya. Berarti apa? Sebelum dia bicara, tanya hati dulu. Ada untungnya apa tidak? Sekarang ini kita ngaji sekarang. Ada untungnya bukan nih? Ini kesempatan kita bekal. Bekal itu akhirat. Bisa ada kesempatan, alhamdulillah. Kalau kau syukuri, ku tambah Allah Ta'ala. Izin ya, berarti yang bekerja itu kalau bijaksana berarti hati. Sementara kalau akal itu pikiran gitu. Iyalah berpikir, kita suruh berpikir. Akal benar itu apa? Untuk berpikir. Maka banyak manusia itu menjamil diri sendiri. Akal yang paling sempurna itu, yang paling sempurna diciptakan Allah Ta'ala manusia. Di diri manusia itu dari kepala sampai kaki yang paling berharga benar akalnya kan. Kalau akalnya rusak, ada harga lagi. Macam mana gantengnya orang, macam mana cantiknya, ada harganya lagi udah. Kalau udah cakap-cakap sendiri, bocor halus kata orangnya. Itulah Bu Hari. Terus tanya aja sampai duduk aja itu. Supaya bisa diamalkan. Karena banyak binasa manusia itu ya mencampuri urusan bukan urusannya. Itulah salah satunya. Mencampuri urusan yang bukan urusannya. Urusan apa lah? Urusan Allah Ta'ala jangan campuri. Udah selesai semuanya ini. Tinggal ngamalkan aja ini. Kalau ilmu tasawuf kita suruh bersyukur dan sabar. Nggak akan bisa kita bersyukur dan sabar kalau nggak belajar tauhid. Kok apa hubungannya dengan tauhid? Karena ketentuan Allah Ta'ala ini suka atau tidak suka sampai. Jangan tanya nafsu, tanya iman. Coba tanya nafsu, tanya iman. Semuanya bagus. Kalau tanya nafsu, yang nggak enak aja tunjukkannya. Ya kan Bu Hari? Yang nggak ada duit, yang sakit, itu tunjukkan. Suka atau tidak suka, pasti sampai. Nah, kalau gitu mana banyak suka nggak suka?
Itu akal berpikir. Kurang jelas juga, karena kita juga cuman lah ya. Dari sekian lama hidup udah sekarang ini, berapa tahun udah hidup, mana banyak yang kita terima Allah Ta'ala, yang kita bayar beli atau enggak? Jawablah jujur. Mana banyak yang kita beli atau tidak? Tidak kan? Berarti benar atau maha pengasih lagi maha. Jadi jangan pernah ngeluh. Kalau nafsu ditanya, banyak nggak suka aja ceritanya. Itu guna kita bertauhid. Kenapa? Karena Allah Ta'ala maha mengetahui. Alim Allah Ta'ala ya. Udah. Kalau gitu lama kali kan cepat yang lintas, yang pintas saja lah. Banyak kali manusia yang ngeluh, apalagi yang nggak ngaji pun mesti ngeluh. Kehidupan susah. Siapa bilang susah? Yang ngaji orang kaya, saya bilang. Bukan selalu jadi ya, dari orang kaya yang ngaji ini. Udah jelas kaya waktu ya. Nggak sembarang orang bisa ngaji. Mana dalilnya supaya kita kuat ngadepin kehidupan kita ini? Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Cara renungan. Kalau nggak cocok bilang, apapun yang melanda kita, sakitkah, masalah banyak, semuanya lah masalah itu ya. Kan yang berat-berat aja kalau kita nafsu ini, yang tak enak aja. Nafsu ini kalau bisa, lemari itu isinya duit semua. Pasti senang kita? Enggak jawabannya. Udah bagus sama Allah Ta'ala, dia maha mengetahui. Sehingga kalau begitu, kalau sudah duduk di hati kita, Allah maha mengetahui, mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Pasti itu. Kalau Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita, kita tidak mampu mikulnya, berarti Tuhan bodoh. Bisa diterima Tuhan bodoh? Ini renungan, itu berpikir. Maka lebih akal orang bakal berpikir, nggak cocok ini. Karena Allah maha mengetahui. Jadi apa kita susahkan? Orang Allah tahu kok, bagus sama itu, bagus. Akibat manusia disangka baik, saya mau tahu semuanya bagus, bagus lah dapat dia. Kalau sangka buruk, buruk jadinya. Kan nggak apa ya agama ini sebenarnya. Kalau dipahami ya, betul dipahami, diamalkan. Udah Bu Hari. Gitulah ya, kalau ada sesuatu jangan dia bertanya. Semakin banyak kalian bertanya, semakin banyak dapat ilmu. Izin ya, apa kira-kira antisipasinya kalau kita seperti istilahnya hujan kemarau setahun dengan hujan satu hari, kalau dihubungkan dengan istilahnya kebahagiaan kita setahun itu dengan begitu masalah satu hari seakan-akan terus padam gitu. Gimana gitu? Coba biar lebih jelas lagi pertanyaannya itu. Istilahnya tahun kita disenangi gitu kan, kita dapat masalah satu hari aja seakan-akan macam apa gitu. Udah parah kan? Itulah melupakan kebaikan Allah Ta'ala. Maka tadi suruh renungkan. Sebenarnya tadi udah dijawab. Kalau mau kita renungkan, berapa lama udah kita hidup dalam dunia ini? Apa benar Allah Ta'ala pengasih penyayang? Betul lah coba. Sehingga nikmat Allah Ta'ala ini nggak bisa kita hitung banyaknya bahari. Sampai sanggup gitu nih? Nggak sanggup. Bisa berdiri nikmat, bisa ketawa nikmat, sebenarnya makan semua nikmat kan? Bisa kita hitung banyak? Enggak. Kenapa kita hilangkan itu? Inilah kadang-kadang manusia cepat kali menghilangkan kebaikan seorang. Ya, kita jauh ke bawah mundur aja boleh. Yang nyata-nyata aja lebih enak kajinya. Lebih duduk. Ada seorang istri, ya, suaminya tiba-tiba buta. Staf di satu kantor. Kayak orang kaya ini, punya mobil apa? Sukalah menyenangi keluarganya. Sebabnya bikin Allah Ta'ala gara-gara makan sukun. Sukun goreng makan, langsung matanya buta. Nampak? Kalau udah buta bisa kerja lagi. Perusahaan nggak mecat dia, cuma dia malu sendiri. Mengapain dia? Orang buta. Nah, dirawatlah si orang buta sama istrinya. 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, mulailah ngomel. Karena istrinya namanya orang buta. Jangan nggak ada suara, pikirnya dia tinggal sendiri. Panggilnya, Dek, apa bang? Oh, kau ada di situ, di mana kau? Banyak nih,
Macam mana lah Pak supaya jangan berdosa sama suami, katanya. Berdosa aja saya setiap hari. Saya nggak usah mesti dekat dia aja. Suami tadi. Apalah resepnya? Ingat baik orang. Berapa lama kau disenanginya? Berapa lama dia sakitnya? Belum ada setahun Pak. Belum ada setahun kan? Kau berapa tahun kau berkeluarga? Berapa banyak kau? Kenapa seperti kalian melupakannya? Itu dia cukup bikin resep ya Bu Hari. Ya Bu Hari, kau dengar nggak ini? Kau tadi nanya pertanyaan kau ini. Mau kita hilang kebaikan Allah Ta'ala begitu banyak ini. Tadi kan katanya begitu banyak kebaikan itu sekali aja dah. Bu, karena nggak ingat baik Allah Ta'ala. Kalau dia mah mengetahui. Jadi ibu tadi dengan resep seperti ini, ya iyalah, alhamdulillah, iyalah betul Pak. Cara dong iyalah. Kenapa kau ngeluh saya bilang? Cocok ngeluh, enggak berapa tahun kau disenanginya. Nah baik sana. Kita pun gitu ini. Atau kita sesuami istri ini bersama-sama itu. Kenapa jauh-jauh ke sana kajinya? Udah Bu Hari. Nah karena Bu Hari yang bertanya, Bu Hari saya dudukkan. Walaupun Ini dibilang gini Pak, ya ada hasil faedah ilmu itu, melainkan dengan akalnya. itu tadi saya bilang tadi. Tidak berfaedah kalau ada akalnya. Contohnya mana? Nggak berguna ilmunya tinggi pun kalau nggak ada akalnya, nggak berpikir. Akal tuh berpikir, jalan pintas jalan mudah. Ilmunya hebat memang. Kenapa? Kau menggajikan bos kau itu arsitek itu? Nggak apa-apa, orang ada bandingnya kok. Sama dengan orang yang pengalaman, siapa? Sopi itu. Kau apa titel kok? Tapi nggak ada ya. Bilang ke sama arsitek. Konsep itu pemborong, nunggu itu. Jadi bilang Pak silakan ditulis apa-apa jawabannya. Tapi biar saya beli ya katanya. Saya beli ya. Masa apa? Ya nggak apa-apa. Di situ arsitek itu ada apa-apa bahannya. Kayu 2,5 6 nya. Damar semua perlengkapan udah. Dia beli. Karena upahnya nggak ada. Nggak apa-apa saya terima kerjaan ini. Tapi saya beli itu. Lebih jago pemborong tuh ya. Spawning cost-nya segini buatnya. Kalau dalam arsitek kan segini kan. Ini tuh spawning ini mudah. Kalau arsitek cerita segini. Ini udah 10 cm. Dia segini aja. Tahu ya banyak. Begitu seterusnya. Dikali-kali, luar biasa ya. Karena saya di situ diajak kerja, suka kerja. Ada borongan ini, yuk. Tapi upah nggak ada nih. Ini akal tadi nyentuhkan akal tak sukanen. Dia beli Honda 1. Ya, apa kok belum dapat Honda ini? Kalau kita berdua nih angkot, kerja di Padang Bulan berapa satu hari? Itu akal hebat. Kali-kali sebulan berapa? Honda ini kita nggak pakai ongkos, satu. Kedua nanti habis kerjaan jual bayarnya kok apa-apa gitu. Memang betul orang pas-pasan aja. Selesai kerja dijual Honda itu bikin bayar gaji. Itu ilmu juga sama kau itu. Jadi nggak ada istilah rugi sama dia. Udah. Akal tuh hebatnya. Udah. Jadi kesimpulannya orang yang berakalnya adalah orang yang pintar tapi yang berpengalaman. Gitu. Pengalaman, lebih tinggi pengalaman. Pengalamannya lebih banyak. Gitu. Atau satu lagi bandingnya ya, Sandra. Orang tinggi pendidikannya hebat luar biasa dengan orang yang banyak pergaulan, mana yang sukses? Pergaulan satu. Tahunya kau tuh. Saya kira kalau saya itu marganya apa? Agamanya Katolik aja. Marganya Pardede. Tapi dia kawannya dari orang gila sampai pejabat. Dia sudah, mana? Aku gak ada duit. Aku gak punya duit kok. Kata. Kita pulang bawa duit, selalu aja lah kau kata. Dari orang gila sampai supir angkot tuh, semua kawannya kenal sama baik sama dia. Tukang kuihnya pun, ya. Dari paling bawah sampai paling atas. Kawannya. Pulang bawa duit. Tapi aku gak ada rokok nih, udah selalu aja kita. Datangnya pabrik rokok. Pabrik rokok, ini ngasih rokok bukan sebungkus 2 bungkus. Udah ada tersak, bawa aja ambil suka hati lah. Macam tentara perang tahun 45 saya rasa. Rokoknya disusun di sini. Iya, ambil aja. Yang apa ya udah ambil aja. Gitu. Kok gini? Udah ambil aja, biasa itu gitu.
Udah saya rasakan, macam orang beton 45, sini dulu. Tapi rokok, buka baju rokok. Itu hebatnya pergaulan. Luar biasa itu. Benda agama Katolik aja, itu ada nggak sorenya itu. Sehingga ada ilmu dia itu nggak sempat saya ambil. Macam mana galaknya anjing, macam mana besarnya anjing, takut sama dia. Anjing, udah slow aja kau dah. Nah, gini, kasihnya anjing besar itu. Dari yang besar ngeri-ngeri kali itu, kasih tangan, gila ada. Langsung tunduk anjing itu. Nggak berani apa-apa, kalah yang punya buat. Lebih patuh sama dia. Karena agama Katolik aja. Oh enggak. Nah sampai seperti itu ya. Itulah ya pergaulan sama pendidikan. Udah standar. Jadi guru yang berharga dalam kehidupan itu pengalaman. Iyalah. Begitu luasnya pergaulan, anak sekolahnya nggak bayar, masuk sekolah nggak bayar, ya. Pergaulan yang luas. Anak siapa cuma sharing, oh ya udah masuklah. Berapa masuk? Alah banyak pula kau dah. Gratis kok kan? Kalau kau angkat titel, tankan kau lah bayar uang sekolah. Udah? Nah gitulah ya. Hai anak Adam, ketahui olehmu bahwasanya akal itu sebaik-baik tolanmu. Tuh, akal itu sebaik-baik kawan, itulah akal itu. Yang menolong ia akan dikau pada pekerjaan dunia dan akhirat. Ya Pak Hanafi. Makanya Pak Hanafi ini kalau betul di TV nggak sibuk-sibuk dia. Hebat juga Pak Hanafi dia, akalnya luar biasa ya. TV-TV lama tuh banyak rumah itu. Jadi kalau perlu ada, ya tinggal ini coba pindah kemari Pak Hanafi ya. Nggak beli apa seperempat. Simpan aja. Ini Pak udah nggak bisa betul lagi, udahlah buang aja lah, ambil aja lah Pak kalau mau. Banyak. Ada betul TV rusak. Tengok di sini. Benda-benda kecil-kecil itu, kan? Berapa Pak? Alah serah aja lah ya Pak ya. Udah. Karena akal hebat. Itu mungkin disebutkan sebaik-baik tolan mutlak. Akal itu sebaik-baik kawan. Yang menolong ia akan dikau pada pekerjaan dunia dan akhirat. Dan karena inilah tiada mulia seorang itu di dalam dunia dan dalam akhirat melainkan dengan sebab lebih akalnya. Kebalikannya, dan tiada kurang martabat seorang itu melainkan dengan sebab kurang akal. Kurang akalnya ya. Jadi jangan sembarangan cakap. Ini kita belajar mutasawuf ilmu batin. Untuk mengetahui ilmu seorang aja ada cakap, tahu lah kita. Supaya di mana ilmunya. Kalau kita diam orang nggak tahu ngukur kita. Tahu orang ngukur kita. Kalau kita diam, kalau bercakap tahu, baik sini ilmunya. Ada satu tarikat orang tuh air raya menduli pemerintah luar raya. Saya datang di sana. Pada saya udah raya juga ini. Saya datang semua modal ilmu juga. Kawan saya yang saya bawa itu orangnya segini janggutnya Pak, putih. Janggutnya putih segini panjang. Duduk sebelah saya. Ya saya minta izin Tuhan ya. Apa dalil Tuhan mengatakan bahwa saya ini raya? Berujahlah kami. Kawan saya tadi gini aja cuma duduk. Janggutnya gini-ginikannya aja. Rupanya orang itu beranggapan gini, ini murid aja kayak gini. Apalagi guru, nggak perlu guru saya dia itu, dia beda. Ini. Jadi saya pulang dia lagi salam ya orang. Malu kali aku, udah diam aja lah kau. Nggak tahu harus siapa dia. Saya izin Pak, tapi kata Al-Ghazali Pak, akal lu tak bisa dipercaya Pak. Kenapa nggak bisa percaya? Bisa bedakan salah atau enggak, dia pendapat orang itu sendiri. Itulah yang benar orang akal itu. Enggak, contohnya gini kan, kalau akal, kalau ada orang bisa berzina, kalau akal Pak, ya oke-oke aja, sama-sama enak loh Pak. Contohnya gitu. Atau misalnya orang mencuri, kalau akal kita bilang, nah bisa, dia bilang aku kan makan, aku lapar, aku mencuri ya. Itu bukan akal namanya. Bukan jadi patokan. Bukan akal, itu nafsu. Setan yang bicara.
bukan akal. Kalau dia berakal nggak akan mau dia berbuat seperti kalau dia berakal nggak akan mungkin dia berbuat itu. Kenapa? Dia punya anak. Kalau anakku digitukan orang macam mana? Aku pikir itu. Maka terhentilah kita buat maksiat kalau teringat akal. Betul nggak ini? Kau punya anak gadis kan? Yang macam-macam kau sama orang. Kau punya anak gadis. Pasti kau berpikir itu orang berakal. Sama-sama enak kok gitu. Kasih. Enggak. Nafsu bicara. Al-Ghazali yang bisa Pak. Tahulah tuh. Kalau dari mana kau bacanya saya belum pernah jumpa itu. Sumbernya Makanya, nggak Pak. terpercaya. Nggak percaya. Dia Pak, akalnya harus dibimbing dengan ilmu, dengan agama, gitu. Dengan dari Allah atau yang Makanya akal tuh mudah dikendalikan setan. sama yang kita sarankan. Kalau pendukung Jokowi bilang Jokowi betul gitu, kalau kita bilang dia tergantung orang buat kemana dia. Jokowi bilang ya Jokowi itu betul lah, gini-gini kita bilang Jokowi tak betul gitu bilang. Karena dengan akal gitu kan. Ya. Ya kalau dengan petunjuk Quran atau Allah tahu kita tak betul ini. Kita boleh. Nggak sampai-sampai ke sana pun dalam ilmu tasawuf tahu lah kita. Ilmu tasawuf itu mau batin. Melihat yang batin. Itu dari akal apa nafsu? Kalian jawab semua rame-rame ini. Nah, itu kan. Jadi begini, izin Ustaz. Tepuk dada tanya nafsu, bukan tepuk dada tanya iman. Nah, itu. Padahal salah satu menghentikan kita buat kejahatan, kalau kita bandingkan kepada anak, itu orang berakal. Biar anak perempuan, biar anak laki, kita punya anak laki. Kalau aku mabuk, cuman nanti kalau anakku mabuk, kan berpikir jadi dia kan, terhentilah maksiat itu kerjakan. Masa itu kalau orang berakal. Sudah? Lain ngakal-ngakali, kan beda kan? Ngakal-ngakali itu siapa? Nafsu kan? Ngakali orang. Udah, jadi supaya kita jangan salah jalan, supaya jangan nyimpang sana kemari, jangan berserah diri sama Allah Ta'ala lah. Kalau sama-sama kita berdoa, sama-sama mohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan, dapatlah kita ilmu bermanfaat itu. Sama-sama kita minta. Kalian bisa mengunci mulut saya pun bisa mengunci mulut kalian. Doa sama Allah Ta'ala. Kalau kalian doakan, ya sama-sama semuanya ini, ya Allah jangan keluarkan dari mulut guru yang enggak bermanfaat. Tak kata ucap saya yang lain, manfaat aja itu. Kalau mudah-mudah enggak, biarkan dia biarkan jadi melalak mana. Enggak apa-apa lah gaji. Kalian doakan. Ini pun tadi belum dikunci nih. Kalau udah dikunci enggak ada nanya lagi tuh. Kadang-kadang malas saya, memang suka saya dengan guru hara itu. Kalau kau mau doa, ya Allah diamkan mulut dong, jangan bercakap. Illallahu mustaqinu kulli syai', hanya Allah ya mendiamkan. Diamkan mah, diam aja nggak ada yang cakap. Tapi capek pula saya. Ini jenis kalau diam aja murid guru ngomong, karena kami tadi tanya dari Rekaman guru ada masa dia lagi sakit nggak enak, malah dia kalau bertanya itu kan itu makanya jangan salahkan guru. Dia lebih alim, dia lagi capek. Malah bertanya dah. Didiamkan dulu semua, diam ya nggak bisa bercakap. Kau pun nggak jadi bertanya. Mau nanya sih nggak jadi aja. Ini kan nggak ada rahasia ilmu nih. Bersamaan, bukan sama saya, sama siapa aja kalian ngaji. Yalah keluar kalian dari mulut guruku nih ilmu yang bermanfaat. Dapat kalian. Nggak ada cerita lain deh, kita agama aja. Jalan yang lempang, gitu. Oh kok entah kemana-mana, berarti doa awak nggak beres ya kan? Kan makin lama makin enak ngaji nih kan? Kalau dipahami, betul nggak? Bahkan nikmat, oh gini rupanya, oh gini banyak. Selalu kita mencampuri urusannya bukan urusan kita. Inilah buat rusaknya ini. Dari dulu udah tahu kita itu, langkah rezeki pertemuan mau di tangan tanah. Dan jangan campuri. Kalau kita campuri kita susah. Salah satu sebab binasa manusia itu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Nah gitu. Kalau kalian rasa ilmu ini luar biasa, dapat kalian ilmu luar biasa. Kalau enggak ya. Kayak gini. Makanya kadang-kadang yang keluar dari cakap saya itu, dari mulut saya itu cakap orang takabur, sok segala macam ya. Padahal bukan sebenarnya. Kalau mau bertanya bukan. Orang saya sudah munajat duluan ke Tuhan. Ya Allah jangan kau datangkan orang yang mau berobat ke rumahku ini yang belum kau tentukan sembuh. Datang orangnya, sembuh lah itu udah saya minta duluan kok. Yang datang kan Allah Ta'ala ketahuin ya. Betul Pak Nabi. Dah kasih minum betul lah, udah pulang lah kau.
Jadi cuman saya ngosok, udah pulang aja, udah baik kata saya. Kan sok kali kan. Padahal dari itu. Makanya kalau orang berilmu sedikit kerja banyak dapat, nggak payah-payah. Kalau kau ingat aja tadi itu yang tadi itu, kau punya anak gadis, nggak berani kau macam-macam sama orang. Satu itu aja. Allah tahu lihat, Allah tahu. Kalau aku bikin nanti anakku siap digitukan orang, siap. Nggak mau jangan bikin orang. Itu hebat bimbingan tasawuf itu. Mau nyuri harta orang? Nggak mau, karena kalau aku punya dicuri pun nanti aku nggak mau. Udah seterusnya pegang lah itu kuat. Sopi, kalau masang seng satu lembar tuh standarnya wajar berapa biji paku payungnya? Hah? 9 ya? Berarti kalau kau pasang 6 kurang nggak cocok ya? Nah, kalau orang bertahun nggak berani dia buat 6 pun kuat juga itu. Tapi standarnya 9. Allah lihat, Allah mau tahu, nggak mau sembarangan. Nah, kiaskan kepada yang lain. Karena inilah tiada mulia akan seorang itu di dalam dunia dan akhirat melainkan dengan sebab lebih akalnya, dan tiada pula kurang martabat seorang itu melainkan dengan sebab kurang akal juga. Seperti kata hukama, kata ahli hikmah ya, aklu naimun rafiq, bermula akal itu sebaik-baik tolan, karena ia menyatakan pekerjaan yang salah, dan jikalau ada ya orang itu hina, ialah memuliakan dia. Ada orang hina, dia yang memuliakannya. Nah. Dan jikalau ada orang itu papa, misalnya ialah yang mengayakan dia. Dengan dia, tanda kebajikan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Kalau ada orang miskin, dia yang mengayakannya. Kalau ada orang yang lemah dia ya, hina dia, misalnya dimuliakannya. Artinya gimana? Kalaupun miskin kadang-kadang susah, udah biasa itu. Makanya kata Nabi, lihat dunia itu ke bawah. Dan supaya jangan kita pikir kita ada miskin kali. Dunia, Nabi ngasih resep sama kita udah cukup modal kita sebenarnya, nggak mau kita pakai. Lihat akhirat ke atas, lihat dunia ke bawah. Ada lebih susah, ada lebih susah. Dimuliakan dia. Kamu mulia ini, bagus ini. Orang miskin itu 500 tahun sebelum masuk orang kaya dia luar masuk surga. Itulah kelebihan orang miskin. Tapi kita nggak mau miskin. 500 tahun akhirat, orang miskin dia duluan masuk surga daripada orang kaya. Sampai kata Nabi, semua Nabi masuk surga kecuali Nabi Sulaiman. Kenapa nggak masuk? Masuk belakangan. Semua para sahabat masuk surga kecuali Abdurrahman bin Auf. Karena kaya kali dia kan, belakangan. Itulah dalilnya. Tapi kita mau kaya juga. Padahal saat sekarang kita udah kaya, secara batin udah kaya semua ini. Kalau nggak kaya nggak bisa ngaji. Kaya waktu udah jelasnya. Bisa sembarang orang ngaji, nggak bisa. Aduh, hari apa ngaji? Malam jam berapa? Aduh, nggak bisa aku ya kan. Banyak orang nggak bisa kan. Nah, kita bisa. Nah, selera mana? Kau udah ada pantang-pantang nggak? Makan sate kambing masih bisa. Banyak orang kaya nggak bisa. Kaya selera. Apa lagi? Kawan. Kaya kawan. Maka sampai guru saya bilang, kau jangan cari cerita gini aja, kau buktikan. Baru kau tambah duduk kaji itu, mesti kau buktikan. Jangan kau terpesona dengan kaya itu. Ini kita kan kaji tasawuf, kaji itu batin. Kau lihatlah itu, orang kaya itu, berbagai macam kemiskinan sama dia. Makan nggak sembarangan, ini pantang, ini nggak boleh nih. Nah, kadang makan sarapan lontong di sini ya, makan siangnya nanti di Singapura sana, entah kemana-mana begini kan, kadang nggak makan pun. Kau tahu sih, saudara kau tuh kan tidurnya pun di garasi.
Permitnya ada padahal. Itu yang kaya itu. Ya. Nah, coba lihat secara apa yang batinnya. Berbagai kemiskinan. Makanya saya selalu nengok gitu. Itu ada orang tinggal di Sungai Musi sana, yang Sungai Musi. Ruang tamunya 5. Udah bisa klaim bengkel besar rumahnya itu ya. 5 ruang tamunya Pak. Lengkap dengan apanya, bukan ruang tamu macam ruang tamu kita. Ruang tamu kita kadang-kadang kursi pun nggak ada, namanya ruang tamu apa nggak ada. Ini rumah lengkap. Ruang tamu utama pianonya pun ada. Lengkap lah dengan TV semua. Udah. Mobilnya 5. 3 dikelambui, 2 enggak. 3 dikelambui. Penghuni rumah itu berapa? 2 orang. Ibu itu 1, membantu 1, salah. Maka dia kadang-kadang, ibu pergi dulu ya, mau kemana bu? Mau wirid Yasin, oh iya bu. Tetap masih tegak ya. Bu, kok belum pergi bu? Supir belum datang. Ada. Mana KND sama kita? Kita keluar rumah stop, berhenti. Nggak pernah kenal nama supirnya siapa, ngisi minyak nggak mau tahu lah. Pajak nggak ada situ, pinggir dia. Patuh dia kan, dah. Berapa kau bayar? 5.000. Nah, kalau itu mana kayaan? Dari segi mobilnya, kayaan kita kan. Waktu lagi. Maka lihat yang batin. Kalau sejarah kita terpaksa rusak gitu. Padahal dunia ini sudah sebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ad-dunya matal urur. Dunia itu tipu daya aja. Ah mana? Buktikanlah sendiri. Biar orang lumpuh, biar orang stroke, yang macam-macam lah penyakitnya. Kalau datang gempa punya keluar, bertaburan keluar. Yang lumpuh terbilang lumpuhnya ya kan. Nipu. Sakit itu pun nipu. Pasti nggak cocok nih. Nanti kali bapak orang sakit kok bilang nipu. Nipu. Dingin pun nipu. Nipunya di mana? Nipunya, nanti kau rasakan. Nanti biar cerita dulu biar kau tahu. Ini rupanya kita nipu tuh ya. Dingin, karena ada musim dingin. Dingin kali ya kan. Pakai 3 lapis 5 dia pakai. Nah nanti kau tahu rasakannya. Bosnya dingin itu pun nipu. Ini belum lagi tanggal berapa kau nikah? Enggak, biar duduk kayak enggak lama-lama saya nyatakan. Tapi silang ke sana aja. Terbang semuanya kayak selimut tadi. Kemana dingin tadi? Nipu ya kan. Padahal 3 lapis kau pakai. Dingin luar biasa. Iya gila. Kamar mandi pun nggak saking dinginnya. Begitu kau telet habis, lepas semuanya itu, kayak itu. Entah kemana perginya punya. Mana dingin tadi? Nipu. Apa yang nggak cocok? Nggak cocok dia nih, bilangnya nggak apa-apa. Saya nggak panjang-panjang ngasih cerita yang mudah-mudah, yang mudahnya bisa dicerna, bisa terima. Ini orangnya cocok sebenarnya, makanya nggak ada berkedip nggak ini, cocok aja semuanya. Ya Sandra. Jangan dalam hati Heri, keluarkan aja. Bentar lagi orang rasakanlah itu. Inilah kaji rupanya ya. Apa banget, apa Mas bilang. Ini yang udah kurasakan kaji itu. Entah kemana dingin tadi ya. Oh iya, udah kena kaji itu. Lapar pun nipu. Kan gak cocok sama kalian tuh. Lapar kok nipu. Di mana nipunya itu mati. Nantilah kau rasakan, kalau kau dipestakan, di pelaminan kau duduk, nipu lah kau tuh. Makan dulu, nggak kenyangan. Nggak makan, masih kenyang kok, masih kenyang. Dia pun gitu itu. Cepatnya hari ya berjalan ya, kalau malam, cepatnya kan hari itu. Kalau nggak ada istri, lama kali pun malam nggak habis, baru jam 11. Baru jam 11, lamanya bukan mainnya kan. Nanti kau rasa kira cepatnya ya, ntar
Allahu Akbar subuh. Mau tak mau bangun? Bangunlah subuh mana lagi? Ngaku aja itu semua. Jadi nggak usah kita bantah lagi orang dalam Al-Quran deh. Dunia matal urur. Dunia itu tipu daya. Nak tipu aja kita dalam dunia ini. Apalagi sekarang. Makanya kalau kita ikut ada saudara kau yang ada foto-foto, jangan nipu aja semua itu. Ya kau tahu sekarang kalau nengok foto nggak ada nggak cantik semuanya kan. Ada spesial. Ada spesial bedak itu, glowing itu ya kan. Langsung bercahaya langsung pakai bedak itu spesial. Filter ya. Izin Ustaz, tapi ada yang juga yang lebih glowing. Kayak wudu itu Ustaz. Kayak apa? Air wudu. Lebih dari segalanya. Nah, itu udah ngaji dah tahu lah kau jawabannya itu betul lah. Uduk itulah yang bikin cahaya nggak luntur oleh hujan dan panas. Kalau makeup gue saya cerita. Walaupun pakai bulu mata palsu melentik cantik lah memang, panggil lah kita. Kena hujan atau panas berkeringat. Begini kan ya bulanya, habis selesai mah. Luntur. Atau orang tua kita dulu untuk mengetahui perempuan itu cantik, tengok dia bangun tidur. Kan pernah kalian dengar tuh? Kalau perempuan itu cantik, tengok bangun tidur. Dia pergi undangan. Nah. Tak ada gak cantik. Nenek-nenek pun cuma agak di sini kan. Seperti sabda Nabi SAW, adalah bagi tiap-tiap sesuatu itu pegawai kata Nabi. Segala sesuatu ada pegawainya gitu. Dan bahwa saya pegawai mukmin, pegawai orang beriman itu akal. Dan adalah bagi segala menjihad itu kendaraan, ada kendaraannya. Dan kendaraan manusia itu akal. Jadi kalau nggak punya kendaraan, jihad. Saya jemput di sini munajat dulu. Hah? Munajat. Munajat. Enggak, ini ada penjelasan. Ada. Oh, ada dobitnya. Munajat. Munajat. Yang mudah itu kendaraan, dan kendaraannya itu manusia, nggak cocok. Cocok. Bisa. Menjihad, ya jihadnya kemana kau? Nah. Kamu sembahyang nggak tahu masjid nggak nampak di mana, kiblatnya mana nih? Ijtihad lah ya, ijtihad di mana nih kiranya? Kendaraan itu apa manusia tanya? Dan adalah bagi tiap-tiap suatu itu tiang, dan tiang agama itu akal. Tiang agama itu akal. Kenapa tiang agama itu akal? Karena kalau dia berakal, dia berpikir, untuk apa gue dijadikan ini? Kemana aku pergi? Kan akalnya itu jadikannya. Dia sadarnya dia ya. Apalah biarkan kita gitu, dijadikan udah gitu. Enggak. Berpikirlah. Dan adalah bagi tiap-tiap kaum itu suatu yang menolong dia. Dan yang menolong manusia itu akal. Dan adalah bagi tiap-tiap kaum itu yang memeliharakan dia. Dan yang memeliharakan segala abid itu akal, memelihara segala orang yang beribadah ini, akalnya itulah. Dan adalah bagi tiap-tiap saudagar itu dagangan, dan dagangan segala yang menuntut ilmu itu akal. Akal kita pikir, kita bukan cita-cita kubur-kubur gini aja. Dan adalah bagi tiap-tiap rumah itu melingkari akan dia. Ada yang melingkari akan dia itu. Dan melingkari akan orang yang sadik, orang yang benar itu akalnya lah. Dan adalah bagi tiap-tiap binasa itu yang meramaikan, dan yang meramaikan akhirat itu akal. Dan adalah bagi tiap-tiap manusia suatu peninggalan yang disebutkan orang kepadanya, dan disebut orang akan dia karenanya. Maka peninggalan segala manusia itu akal. Dan sampai kita meninggalkan dapat detail nggak bagus ya, akal kita lah.
Ini ibarat orang kuliah, kita ngambil titel. Mati, maunya titel kita tuh bagus. Siapa mengenal si Anu? Oh, itu rajin kali ngaji dia tuh. Dapat titelnya rajin kali ngaji. Siapa mengenal si Anu? Oh, dia itu sabar kali orangnya. Enggak, siapa lagi? Oh, itu pemurah kali. Kan bagus banget kan? Nah, titel-titel itulah mau kita ambil sebelum kita mati. Jangan sampai dengar kabar siapa meninggal si Anu. Meninggal cocol. Dari dulu terus mati. Semak kali kuna yang bajingan tengah. Kita nggak bagus itu. Nggak ramaikanlah dunia kita. Dengan akal yang ramaikan ya. Dan bagi tiap-tiap peliharaan itu hemah. Ada kemahnya ya. Dan hemah segala macam itu akal. Berpikirlah kita ya. Yang melindungi kita tuh akal kita itulah ya. Itu makna hemahnya apa? Hemah itu macam Sini jadi sini kandang. ya kandang bisa, rumah bisa. Hemahnya itu. Harganya itu ya. Tiap peliharaan itu hemah. Kan ada kandangnya. Itu kan. Kalau merah kambing ada kandangnya kan. Nah. Dan hemah segala umum itu akal. Kalau orang berakal, nggak diremehkan orang ya. Pengajaran yang ke-43. Sampai sila aja kita dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma razukna ilma wa razukna fahma. Allahumma razukna ilma wa razukna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Apa?